Saudara korban yang mayoritas merupakan ibu-ibu dan anak-anak langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menurut data dari BPBD Kabupaten Bogor, korban meninggal dan korban luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, RS Medikal Dermaga, dan RS PMI Kota Bogor. Dirut RSUD Kota Bogor Ilham Haidir menyampaikan korban luka berat mengalami sejumlah cedera patah tulang. Hal itu dikarenakan banyaknya korban luka karena tertimpa bangunan majelis taklim yang ambruk. Kini korban yang berada di rumah sakit juga telah didampingi oleh keluarga masing-masing untuk mempermudah proses pendataan. Timbunan, jadi tertimpa sama kan beton ya, bahan bangunan ya. Jadi tertimpa sama batu betonnya, kan runtuh itu ya. Jadi menyebabkan adanya cedera seperti patah ya, patah tulang, kemudian cedera organ visceral, organ dalam, dan itu perlu penegakan diagnosa cepat dan dilakukan tindakan secepat-cepat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk korban bangunan ambruk yang dirawat di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat. Menak menyampaikan bela sungkawa serta menguatkan korban yang masih dirawat di ruang IGD. Menteri Agama juga akan mencari solusi untuk pembangunan majelis taklim baru dan berharap kejadian ini tidak terulang di tempat lain. Kami mengunjungi semuanya di beberapa rumah sakit dan insya Allah sudah mencarikan jalan keluar semuanya, pemerintah setempat, Basnas dan Kementerian Agama, termasuk juga kita akan membantu renovasi musallahnya yang rusak ya, tanda keprihatinan kita kepada keluarga korban. Saya mohon kepada kita semuanya, kita mendoakan semoga ini pembelajaran buat kita semuanya. Proses evakuasi telah selesai berlangsung, lalu bagaimana kondisi korban selamat di rumah sakit? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Niko Zulfikar di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Niko, berapa jumlah korban yang berhasil diselamatkan hingga saat ini dan bagaimana kondisi mereka? Ya, Radhi, di mana dapat saya melaporkan, tetapi di UGD Rumah Sakit RSUD Kota Bogor, untuk jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit ini, untuk korban sendiri yang dirawat di RSUD, berdasarkan data yang kami peroleh, berjumlah keseluruhan 38 orang. Saat ini 7 orang boleh diperbolehkan pulang dan yang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit ini berjumlah 31. Radhi. Oke, sudahkah ada pihak yang memberikan santunan, dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa ini Niko, kepada mereka korban luka maupun yang meninggal? Ya, untuk pihak-pihak yang mendatangi rumah sakit, berdasarkan pantauan kami di lokasi tadi baru Menteri Agama dan Wakil Bupati Bogor Ade Rohandi yang menyatakan untuk biaya pengobatan para korban ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bogor sendiri. Sementara itu Menak sendiri selain berbelasungkawa juga ikut prihatin atas kejadian ini dan akan mencari solusi untuk pembangunan majelis taklim yang ambrol tersebut. Tadi. Oke, lalu bagaimana dengan penyelidikan dari polisi? Adakah pihak yang sudah dimintai pertanggungjawabannya atas peristiwa yang terjadi ini, Niko? Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Di lokasi kejadian pihak kepolisian sudah memasang garis polisi untuk steril agar lokasi kejadian tidak berubah. Sementara itu di sisi lain juga pihak kepolisian juga sudah meminta keterangan dari beberapa saksi yang ada di sekitar lokasi tadi. Oke, terakhir Niko, bagaimana dengan korban meninggal? Sudah ada yang berencana dimakamkan dan di mana dimakamkannya? Iya, berdasarkan data yang kami peroleh untuk korban yang meninggal, berdasarkan data dari pihak desa setempat, tepatnya di Desa Sukamakmur, berjumlah 3 orang.
untuk atas nama Wulan, warga Kecamatan Taman Sari, Nurhayanti, warga Kecamatan Taman Sari, dan Erni, warga Kecamatan Comas. Untuk Erni sendiri tadi sore sudah dibawa pihak keluarga dari rumah sakit untuk dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan tadi. Baik, saat ini sudah semua proses evakuasi sudah selesai dan korban yang luka dirawat di sejumlah rumah sakit termasuk korban meninggal rencananya besok akan dimakamkan. Ada 3 korban meninggal. Terima kasih Niko Zulfikar melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat.